Selamat malam, selamat hari Sabat. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan waktu untuk belajar firman-Nya kembali. Dan pada saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat yang ke-12 yang berjudul Kitab Ulangan dalam Perjanjian Baru. Untuk itu mari kita terlebih dahulu berdoa. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Bapa, syukur terima kasih Tuhan masih memberikan waktu yang indah ini untuk mempelajari firman-Mu, memuji serta memuliakan nama-Mu. 6 hari lamanya Tuhan telah menyertai kami bekerja, dan pada hari Sabat ini biarlah kami Tuhan izinkan untuk belajar firman-Mu, dan kami boleh merasakan satu sukacita menerima hari Sabat-Mu yang suci dengan selamat karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami memberikan pelajaran ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami pelajari sepanjang hari Sabat yang suci ini. Terima kasih Bapa, mengampuni semua dosa kesalahan kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, kita akan mengulang sedikit pelajaran kita pada hari-hari yang lalu. Ada beberapa poin di sini sebelum kita masuk dalam pendalaman. Pekan ini kita akan melihat beberapa contoh di mana perjanjian baru dikutip dari perjanjian lama yang masih menjadi pelajaran bagi kita semua pada saat ini. Sebagai contoh, yaitu ketika Yesus dicobai di padang gurun. Dia memakai ayat-ayat dalam perjanjian lama, yaitu buku Ulangan. Pencobaan yang pertama, dan Yesus memakai ayat Ulangan 8 ayat 3. Pencobaan yang kedua, dan Yesus memakai dalam Ulangan 6 ayat 16. Dan dalam pencobaan yang ketiga, Yesus memakai buku Ulangan 6 ayat 13. Nah, ini membuktikan bahwa buku Ulangan di dalam perjanjian lama masih relevan ditulis oleh penulis-penulis pada zaman perjanjian baru. Tentang memperlakukan seseorang, Tuhan tidak memperlakukan seseorang dengan memihak atau membeda-bedakan, bahkan kepada orang miskin dan paling hina. Demikian juga hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua umat Tuhan. Mengangkat muka berarti membedakan. Musa merujuk kalimat mengangkat muka, yaitu membedakan antara satu dengan yang lain. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus pun tidak pernah membedakan umatnya satu dengan yang lain, terlebih kepada orang miskin dan yang paling hina sekalipun. Poin ketiga, terkutuk di sebuah pohon. Kematian Yesus sebagai lambang kematian kita yang terkutuk karena dosa. Terkutuk dari hukum Taurat karena kita tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, kita harus betul-betul menyadari bahwa keselamatan kita hanya ada di dalam Kristus. Untuk itu, bagaimana sikap kita jika kita tahu bahwa keselamatan kita hanya ada di dalam Kristus? Kristus hanya minta kepada kita untuk menurut dan melakukan segala perintahnya. Dan yang menjadi perintahnya itu, firman Tuhan itu tidak berat. Firman-Nya adalah terang yang menuntun langkah kita selama di dunia ini. Biarlah firman Tuhan saja yang boleh menuntun kita di dalam setiap langkah kehidupan kita sehari-hari. Poin yang keempat, di dalam perjanjian lama ada firman yang mengatakan besok akan ada seorang nabi seperti kamu, yaitu seperti Musa. Dalam perjanjian baru kita tahu bahwa Petrus dan Stefanus menunjuk Yesus sebagai yang dinubuatkan, karena misi Yesus sama dengan Musa, menjadi pengantara umat Israel kepada Allah Bapa. Perjanjian baru intinya berpusat pada Yesus.
Karena Yesus dikatakan pengantara. Di dalam buku Al-Quran sekalipun, Yesus atau Isa alaihissalam itu adalah pengantara antara umatnya dan Bapa. Perjanjian baru adalah kegenapan nubuatan datangnya Mesias. Jadi perjanjian baru itu berisi kegenapan daripada nubuatan perjanjian lama. Jadi di dalam perjanjian baru Yesus ada bersama-sama dengan umatnya. Yesus datang, yang sebentar lagi mungkin orang lain mau memperingatinya, tapi bagi kita tahu bahwa Yesus datang di dunia ini yang pertama kali, namun tidak ada yang pernah tahu kapan tanggalnya. Hanya ada satu petunjuk bahwa pada saat itu gembala di padang. Poin yang terakhir, yang lain, hal yang menakutkan, bila mana umat manusia menginjak-injak anak Allah, Allah sendiri yang akan mengadakan pembalasan. Allah telah menghakimi para bapak-bapak mereka terdahulu karena kemurtatan dan tidak kesetiaan mereka, yang tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang Yahudi pada zaman perjanjian baru, yaitu pernyataan yang lebih sempurna yang dinyatakan di kayu salib. Maka maksud Rasul Paulus, berhati-hatilah semua umat Tuhan yang tahu akan hal ini. Artinya pada waktu perjanjian lama, umat-umat Tuhan tidak tahu sepenuhnya apa arti penebusan, apa arti bersama dengan Yesus, apa arti Mesias. Bahkan jarang murid-murid Tuhan sekalipun, orang-orang yang mengenal Kristus sekalipun, pada saat perjanjian lama itu belum sepenuhnya mengenal Bapa atau mengenal Mesias. Di dalam perjanjian lama, para bapa hanya mengerti nubuatan adanya Mesias, akan adanya Mesias. Sedangkan di dalam perjanjian baru, penegasan atau datangnya Mesias dan bersama-sama dengan umatnya. Jadi di dalam seluruh perjanjian baru ialah tentang Kristus Yesus atau Mesias yang sudah dijanjikan pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa oleh Allah Bapa sendiri. Nah, inilah sedikit atau poin-poin yang perlu kita ambil pada hari ini, dan kita masuk dalam pendalaman. Sama seperti perjanjian lama mengutip dirinya sendiri, maksudnya beberapa nabi akan mengutip atau merujuk pada teks dan 5 kitab Musa. Perjanjian baru juga diisi dengan kutipan-kutipan, referensi, dan kiasan langsung dari perjanjian lama. Contohnya dalam buku Mazmur, buku Yesaya, dan Ulangan adalah kitab yang paling sering dikutip. Sering juga penulis perjanjian baru mengutip dari apa yang diketahui sebagai Septuagint. Kadang ini disebut sebagai perjanjian lama dalam bahasa Yunani, di mana dikenal sebagai terjemahan Yunani pertama dari kitab bahasa Ibrani. Jadi memang dulu itu tidak semua hafal atau bisa dengan bahasa Ibrani, tapi perlu diterjemahkan dengan bahasa Yunani. Terjemahan pertama kali dari bahasa Ibrani. 5 kitab yang pertama dari Alkitab yang dikenal sebagai Taurat atau Pentateuch diterjemahkan pada abad ketiga sebelum Masehi, dan yang sisa kitab lainnya dari perjanjian lama diterjemahkan kira-kira abad ke-12 Masehi. Jadi ada satu jarak di mana asli Alkitab Ibrani itu diterjemahkan oleh bangsa-bangsa yang lain dengan bahasa-bahasa mereka sendiri, sehingga Alkitab itu bisa tersebar ke seluruh bangsa dan bahasa di seluruh dunia. Seseorang bisa belajar banyak juga tentang bagaimana menginterpretasikan Alkitab dengan melihat bagaimana penulis-penulis yang diinspirasikan dari perjanjian baru itu menggunakan perjanjian lama. Ini memang banyak sekali
apa-apa yang ditulis di dalam perjanjian itu lama itu ditulis kembali oleh beberapa umat Tuhan, beberapa penulis perjanjian baru sesuai dengan perjanjian lama. Tidak seperti kebanyakan sarjana pada saat ini. Satu dari pelajaran pertama yang kita dapat pelajari adalah bahwa penulis perjanjian baru tidak pernah mempertanyakan tentang keadilan, keaslian atau otoritas dari kitab-kitab perjanjian lama. Tidak pernah ada yang dinyatakan dalam tulisan mereka, contohnya keraguan tentang historis dan cerita-cerita dalam perjanjian lama dari sejak keberadaan Adam dan Hawa. Kejatuhan dari sejak keberadaan Adam dan Hawa, kejatuhan, air bah, sampai pada panggilan Abraham dan selanjutnya. Para sarjana yang mempertanyakan hal ini sebenarnya hanya merupakan sikap skeptis dari manusia. Dan hal ini tidak seharusnya mendapatkan tempat di hati dan pikiran dari anggota-anggota gereja Masehi Advent Hari Tujuh. Nah, satu pelajaran bagi kita mengenai kitab Ulangan ini yang senantiasa menjadi inspirasi baik di dalam para nabi dan juga di dalam penulisan di buku perjanjian baru. Karena apa? Memang hal itu nyata-nyata di dalam kehidupan umat Israel pada zaman dahulu dan umat Israel pada saat sekarang. Namun, bila mana saat sekarang ini ada sarjana yang menanyakan kebenaran kitab kebenaran perjanjian lama ataupun kitab perjanjian baru yang ada hubungannya sangat erat, ini adalah hanya suatu hal yang tidak patut kita pikirkan, karena itu hanyalah satu hal yang tidak perlu, dan skeptik bahasa menterengnya. Tapi sebenarnya kita tidak perlu meragukan tulisan baik dalam perjanjian lama ataupun dalam perjanjian baru, karena itu semua adalah firman Tuhan. Itu semua adalah kegenapan daripada nubuatan-nubuatan dari buku perjanjian lama atau buku Taurat. Inilah sebabnya kita sebagai umat yang percaya kepada firman Tuhan, biarlah kita tetap setia kepada apa yang ada tertulis di dalam Alkitab dan menjadi bekal perjalanan kita sebagai Israel rohani menuju kehidupan kekal nanti bersama dengan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan boleh menjadikan berkat bagi sesama. Amin.